Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Salsabila Laila Agustina wa fi hadil fursah uridu an ubayyin ilaikum anil istighol. Yang pertama yaitu ta'rif istighol. Secara bahasa, istighol memiliki arti sibuk, yaitu sebuah fi'il yang bermakna sibuk, di mana fi'il tersebut memiliki dua amil, yaitu isim sabik atau isim yang didahulukan dan dhamir setelahnya. Wa fi kitab Jami'ud Durus ayataqaddam ismun ala amil min haqqihi ayang sibuhu laula istigholu anhu bil amali fi dhamir. Dalam kitab Istighol, dalam kitab Jami'ud Durus, maksud dari istighol yaitu mendahulukan isim dan mengakhirkan fi'il, yang mana fi'il tersebut sibuk beramal pada dhamir setelahnya, dan dhamir tersebut kembali pada isim sabit. Pada contohnya, al-kitaba qara'tuhu. Nah, lafaz al-kitaba di sini sebagai merupakan isim sabik yang mansub sebagai maf'ul bih. Kenapa mansub? Karena lafaz al-kitabah tersebut dinasabkan oleh amil yang mahdhuf wujuban atau wajib dihilangkan. Maka fi'ilnya ditakdirkan seperti fi'il setelahnya isim sabit tersebut, yaitu qara'tu. Maka takdirnya menjadi qara'tu al-kitabah qara'tuhu. Idza qulta Khalidun akramtu, apabila diucapkan Khalidan akramtu dengan nasab, fa Khalidan maf'ulun bih li akrama, maka lafaz Khalidan sebagai maf'ul bih dari lafaz akrama. Fa in qulta Khalidun akramtuhu, apabila diucapkan dengan rafa Khalidun akramtuhu, fa Khalidun hakkuhu ayyakuna maf'ulan bih li akrama aidan. Maka lafaz Khalidun sebenarnya juga menjadi maf'ul bih dari lafaz akrama juga. Lakin al-fi'lu huna istighol anil amali fi dhamirihi. Akan tetapi fi'il di sini sibuk beramal pada dhamir setelahnya, wawal ha'u, yaitu dhamir hu. Wa hadha huwa makna istighol, dan inilah yang dinamakan dengan istighol. Kemudian arkanul istighol, rukun-rukun atau bagian-bagian dari istighol. Ada tiga bagian, yaitu yang pertama masyghulun bih atau isim yang didahulukan dan bisa disebut dengan isim sabit. Yang kedua itu masyghul atau fi'il yang sibuk beramal pada dhamir setelahnya. Kemudian yang ketiga yaitu masyghul an, yaitu isim dhamir yang kembali pada isim sabit. Langsung ke contohnya, yaitu al-kitabah qara'tuhu. Al-kitabah tersebut sebagai masyghul bih atau isim yang didahulukan atau isim sabit. Kemudian qara'tu tersebut sebagai masyghul atau fi'il yang sibuk beramal pada dhamir setelahnya. Qara'tuhu, hu tersebut sebagai masyghul an, yaitu isim dhamir yang kembali pada isim sabit. Selanjutnya yaitu wa yurajjihu nasbuhu bi khamsi suwarin, dan diutamakan dibaca nasab pada 5 tempat atau 5 keadaan. Yang pertama yaitu ayak ba'da isim amrun, apabila setelah isim merupakan amar atau perintah. Contohnya Khalidan akramhu. Nah, Khalidan tersebut dibaca nasab karena setelahnya merupakan amar, dan Khalidan merupakan isim sabik mansubun dan kedudukannya sebagai maf'ul bih. Kenapa mansub? Karena lafaz Khalidan
dinasabkan oleh amil yang mahdhuf wujuban, maka amilnya ditakdirkan seperti fi'il setelahnya, yaitu akrim, maka takdirnya menjadi akrim Khalidan akrimhu. Yang summa asani, yang kedua, yaitu ayyak ba'dahu nahi, apabila setelah isim tersebut merupakan nahi atau larangan. Contohnya al-karimah la tuhinhu. Al-karimah, lafaz al-karimah tersebut dibaca nasab karena setelahnya merupakan nahi, yaitu la tuhinhu. Yang ketiga yaitu ayyak ba'dahu fi'lud du'ai, apabila setelah isim tersebut merupakan fi'lud du'ai. Contohnya Allahumma amri yassirhu wa amali la tu'assirhu. Contohnya lafaz Allahumma tersebut dibaca nasab karena setelahnya merupakan fi'lud du'ai, yaitu amri yassirhu, maka dibaca nasab. Wa qad yakunu an-du'a bi suratil khabar, dan doanya bisa berbentuk khabar. Contohnya saliman ghafarallahu lahu wa khalidan hadahullahu. Saliman tersebut dibaca nasab karena setelahnya merupakan fi'lud du'ai bi suratil khabar, yaitu ghafarallahu lahu, maka dibaca nasab. Yang keempat yaitu ayyak isim ba'da hamzatil istifham, apabila isim tersebut setelahnya merupakan apabila isim tersebut bertempat setelah hamzah istifham atau alat tanya. Contohnya abasyarum minna wahidan nattabi'uhu. Nah, basyaron tersebut dibaca nasab karena terletak setelah hamzah istifham, maka dibaca nasab. Jadi abasyarum minna wahidan nattabi'uhu. Yang kelima yaitu ayyak jawaban mustafham anhu mansubun. Yang kelima yaitu apabila terletak sebagai jawaban dari mustafham atau pertanyaan. Kakolika aliyan akramtuhu. Contohnya yaitu aliyan akramtuhu. Aliyan tersebut dibaca nasab karena aliyan tersebut terletak sebagai jawaban dari sebuah soal, yaitu fi jawabi man qol man akramta, yaitu dari jawaban man akramta. Selanjutnya yaitu wa yajibu raf'uhu fi salasati mawadi, dan wajib dibaca rafa pada 3 tempat atau 3 keadaan. Al-awwal ayyaqa ba'da idafah jaiyah, apabila terletak setelah idafah jaiyah. Contohnya kharajtu faida al-jawu yamlauhu ad-dababu. Al-jawu di situ dibaca rafa karena jatuh setelah idafah jaiyah. Kemudian yang kedua yaitu ayyaqa ba'da wawul hal. Contoh apabila terletak setelah wawul hal. Contohnya jitu wal farasu yarkabuhu akhuka. Nah, al farasu di situ dibaca rafa karena terletak setelah wawu hal. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu ayyaqa qabla adawatil istifham, apabila jatuh sebelum adawatul istifham atau alat tanya. Contohnya Zuhairun hal akram tahu. Zuhairun tersebut dibaca rafa karena tempatnya sebelum
adawatul istifham yaitu hal, maka dibaca rafa. Zuhairun hal akram tahu. Kemudian ayak qabla syartin, apabila jatuh sebelum isim syarat. Contohnya sa'idun in laqituhu fa'akrimhu. Nah, sa'idun tersebut dibaca rafa karena jatuh sebelum isim syarat yaitu in, maka dibaca rafa. Sa'idun in laqituhu fa'akrimhu. Kemudian ayak qabla tahdid, apabila jatuh sebelum tahdid atau yang mengandung makna anjuran. Contohnya Khalidun halla da'atuhu. Khalidun tersebut dibaca rafa karena jatuh sebelum tahdid yaitu halla. Nah, menjadi Khalidun halla da'atuhu. Kemudian selanjutnya yaitu ayak qabla manafiyah, apabila jatuh sebelum manafiyah atau pengecualian. Contohnya asyarru ma fa'altu. Nah, asyarru di situ dibaca rafa karena tempatnya jatuh sebelum manafiyah. Kemudian ayak qabla lam ibtida, apabila jatuh sebelum lam ibtida atau lam yang di awal. Contohnya al khairu la ana af'aluhu. Al khairu di situ dibaca rafa karena itu sebelum lam tidak. Kemudian ayak qabla ma ta'ajubiyah, apabila jatuh sebelum ma ta'ajubiyah atau ma yang bermakna takjub. Contohnya al khalqu al hasanu ma'atibahu. Al hasanu disitu dibaca rafa karena jatuh sebelum ma ta'ajubiyah. Kemudian ayak qabla kam khobariyah, apabila jatuh sebelum kam khobariyah. Contohnya Zuhairun kam akramtuhu. Zuhairun di situ dibaca rafa karena terletak sebelum kam khobariyah. Kemudian ayaqa'u qabla inna wa akhawatiha, apabila terletak sebelum inna dan saudaranya. Contohnya usamatu ini uhibbahu. Usamatu situ dibaca rafa karena terletak sebelum inna wa akhawatuha yaitu inni. Syukran, yumkin kafatuhuna atlubu afan idza wajadtuna al akhta minni wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.